Gebuk semak BUMN Pertamina, Ahok bikin Erik terpojok kedua pilihan sulit. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Ahok ini adalah sosok yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam posisi yang dipercayakan kepadanya. Sebagai mantan pengusaha di Bangka Belitung, Ahok memiliki modal untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan besar yang pernah ia miliki adalah perusahaan yang berkait dengan geologi pertambangan. Dan meneruskan usaha orang tuanya. Aku pun juga memiliki modal pendidikan ilmu geologi di Universitas Trisakti Jakarta. Sebagai orang yang lahir dari keluarga yang berada, Ahok tidak serta-merta jatuh ke dalam keadaan untuk tinggal di luar negeri ataupun mencari kerja di luar tanah air. Kecintaannya terhadap Indonesia begitu teruji lewat keberaniannya mencalonkan diri menjadi pejabat publik di daerah Bangka Belitung. Ahok masuk mengawali karir politiknya menjadi Bupati Bangka Belitung yang merupakan kampungnya sendiri. Semangat yang diturunkan oleh ayahnya kepada Ahok sampai saat ini sepertinya belum sirna. Dia dibesarkan di dalam tradisi ketimuran yang cukup ketat dan totok. Saya tidak akan membahas tentang pandangan ketimuran tentang perceraian karena memang ini harus diakui merupakan celah bagi para pendukung Ahok atau mantan pendukung Ahok untuk menyerang beliau. Tapi bicara tentang semangat ketimuran di dalam menjalankan perusahaan dan mengintegrasikan hidupnya di dalam tempat di mana ia dipercaya sangatlah tinggi. Pendidikan yang diturunkan dari bapaknya membuat Ahok tidak boleh puas dengan apa yang ia dapatkan. Maksudnya bukan sudah kayak mau menjadi semakin kaya karena tidak puas, tapi jangan pernah puas dengan pencapaian yang ada sampai saat ini. Karena orang yang puas cenderung santai dan jarang bekerja lebih keras lagi. Semangat kerja yang rajin ini membuat Ahok menjadi sebagaimana adanya pada hari ini. Selain semangat kerja, Ahok juga memiliki satu bonus tambahan dari orang tuanya, yakni semangat untuk mencintai negara ini. Dia tidak mau menjadi orang yang menjalankan kehidupannya begitu-begitu saja. Dia tahu bahwa kesempatan pada hari ini mungkin tidak pernah datang lagi besok. Carpe diem, artinya seize the day, artinya peras harimu. Semangat ini saya pernah tonton di sebuah film yang berjudul Dead Poets Society. Ketika kita hidup di hari ini, kita harus terus semangat hari ini. Bekerjalah seperti tanpa ada hari esok. Saya jadi ingat sebuah lagu romantis Love Me Like There's No Tomorrow. Kalau tidak salah yang nyanyi Queen. Kembali ke semangat yang diturunkan oleh bapaknya kepada Ahok, kita melihat bahwa Ahok ini sepertinya sudah menjadi lebih besar daripada apa yang seharusnya ia ditempatkan. Saya tidak sedang memuji-muji Ahok. Saya tidak sedang memberikan pandangan yang tidak seimbang kepada Ahok, tapi saya melihat apa yang menjadi fakta lapangan yang ada dan dijalankannya. Belakangan ini kita dihebohkan dengan pengakuan dan blak-blakan Ahok terkait tubuh BUMN, khususnya Pertamina, yang di dalamnya masih ada permainan-permainan tukar guling jabatan. Mereka diberikan jabatan direksi dengan gaji yang fantastis, kemudian dalam waktu yang singkat dimutasi. Setelah dimutasi, tidak mendapatkan penurunan gaji karena dianggap orang lama. Jadi saya bayangkan posisi direksi yang hanya dijabat 3 orang, 10, 20, atau 30 orang dirotasi di sana. Kemudian ketika mereka diturunkan, gaji mereka tetap selayaknya direksi. Pastinya praktik semacam inilah yang membuat keuangan di Pertamina tidak sehat dan malah cenderung boros. Berikutnya juga ada deal dan lobby-lobby kepada menteri yang dibongkar juga oleh Ahok. Hal ini membuat Andre Rosiade, politikus Gerindra yang pernah menggerebek PSK di Sumatera Barat, meradang. Saya sih nggak tahu apakah Andre ini ada kaitannya atau tidak dengan deal politik semacam ini. Apakah dia kecipratan? Saya sih nggak tahu ya. Tapi ya buat apa nyinyir? Apakah iri atau cemburu atau panas hati melihat kinerja Ahok yang bisa menggerebek orang-orang besar di tubuh Pertamina ketimbang Andre yang hanya bisa menggerebek perempuan di hotel? Dari blak-blakan Ahok ini sebenarnya kita melihat bahwa bukan hanya di Pertamina yang mengalami hal semacam ini. Lobi-lobi kepada menteri dan utang-utang di mana-mana diyakini sedang terjadi bukan hanya di Pertamina. Saya yakin yang Ahok katakan ini lebih dari sekedar Pertamina. Dari manuver Ahok, nggak berlebihan kalau menyimpulkan bahwa Ahok ini sebenarnya komisaris utama rasa Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Bukankah seharusnya yang membongkar ini adalah Erick? Atau selama ini Erick dapat informasi setengah-setengah dari petinggi BUMN lainnya? Meletakkan dia di posisi komisaris utama Pertamina memang berikan harapan, tapi ya deg-degan juga. Erick diperhadapkan kepada 2 pilihan sulit. Pilihan apa itu? Yang pasti bukan hidup atau mati, apalagi surga atau neraka. Itu mah buat kadrun saja. Tapi ya mirip-mirip lah. Apa itu? Ahok ini bisa dikatakan sebagai sosok yang sangat berani dan sangat belak-belakan.
sehingga apa yang dia kerjakan seringkali menyulitkan posisi atasannya. Atasannya dibuat untuk menghadapi dua pilihan saja. Ahok ini seperti pedang bermata dua. Pilihan pertama, yaitu atasannya harus membongkar semuanya dan mereformasi seluruh tubuh BUMN. Kalau akhirnya Erick melakukan ini, saya yakin bahwa masih ada harapan di dalam tubuh BUMN. Pilihan kedua, yaitu atasannya mau tidak mau harus membungkam orang jujur seperti Ahok. Jadi kalau kita lihat bahwa Erick Thohir mau mengikuti apa yang menjadi sarana Andre Rosiade, yakni memecat Ahok, saya tahu siapa Anda sebenarnya. Betul-betul brilian. Kejujuran Ahok bisa memaksa orang either do good or bad. Inilah ciri pedang bermata dua. Benar-benar sulit, bukan? Saya akan menunggu Erick Thohir akan memilih yang mana. Selama ini kita melihat Erick Thohir sepertinya disibukkan dengan kasus-kasus korupsi ataupun kasus-kasus terkait tentang pengelolaan uang di tubuh bumi lainnya, yakni Jiwasraya. Keberadaan Ahok ini memang menjadi pedang bermata dua yang memisahkan antara salah dan benar dan membuat orang menjadi tidak bisa berdalih. Saat ini pilihan Erick Thohir hanya dua, betul-betul hanya dua. Erick, sahabat Sandiaga ini sedang diuji ketulusannya. Saya tunggu apa yang menjadi langkah dari atasan Pak Ahok, karena Ahok sudah membongkar apa yang menjadi kecacatan yang menahun dan juga sudah bertradisi di tubuh BUMN sepertinya. Kalau kata pepatah dari Konfusius, Ahok seperti tidak sedang melakukan apa-apa, namun dia sedang melakukan sesuatu. Doing nothing yet nothing undone. Boni Hargens benar, kelompok pengacau siap kudeta Jokowi. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Pada bulan Juli lalu, seorang analis politik senior dan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilihan Indonesia atau LPI, Boni Hargens, mengemukakan hal yang sebenarnya sudah tercium publik. Secara resmi kepada media, Boni Hargens menyatakan sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang ingin merancang kudeta terhadap Jokowi. Mereka memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, seperti isu komunisme dan potensi krisis ekonomi sebagai dampak dari wabah corona. Semua isu itu adalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik yang bertujuan mendelegitimasi pemerintahan yang sah. Apakah mereka ini adalah barisan sakit hati? Ternyata bukan hanya itu, malah lebih dari itu. Boni menyebut mereka sebagai laskar pengacau negara dan pemburu rente. Pengacau, karena kelompok tersebut ingin merusak tatanan demokrasi dengan berusaha menjatuhkan pemerintahan sah hasil pemilu demokratis dan karena ingin mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi negara. Pemburu rente, karena memiliki orientasi mencari keuntungan finansial. Ada pula bandar di balik gerakan mereka, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Bandar menengah misalnya oknum pengusaha pom bensin dan perkebunan asal Bengkulu, dan bandar papan atas ya tak perlu saya sebutkan di sini, ujar Boni. Mereka terbagi jadi 4 kelompok. Pertama, kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024. Kedua, kelompok bisnis hitam yang menderita kerugian karena kebijakan yang benar selama pemerintahan Jokowi. Ketiga, ormas keagamaan terlarang seperti HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara syariah. Dan keempat, barisan oportunis yang haus kekuasaan dan uang, terang Boni. Membaca itu semua, saya yakin kalian merasa sedang melihat para deklarator kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Fadlizon, JK, dan Anies sedang melintas di hadapan kita. Lalu di sela mereka ada spanduk bergambar Rizik Syihab yang memang banyak terpampang di berbagai lokasi. Terlintas bagaimana Partai Demokrat bisa lolos mengadakan kongres di pertengahan Maret 2020. Padahal katanya Anies sudah bersiap menghadapi corona sejak Januari 2020. Lalu kenapa ratusan orang dibiarkan berkumpul dalam kongres itu? Kalau mereka itu adalah kelompok pengacau yang mau mengkudeta Jokowi, maka Anies bisa disebut sebagai eksekutornya. Dengan selalu menggelar konferensi pers, Anies menjadikan dirinya sebagai fokus perhatian di tengah pandemi. Bersaing dengan jubir dari pemerintah pusat, pernyataan-pernyataan Anies pun tidak menyokong pemerintah pusat. Malah di depan media asing, Anies menjatuhkan kinerja pemerintah pusat, mengatakan dirinya frustasi, seakan dia yang bekerja dan pemerintah pusat yang menghalangi. Drama ini bikin heboh sesaat saja, hilang sendiri gara-gara Anies yang gak becus kerjanya. Jadi, gini ya, secara ilmu politik, saya tidak pernah bilang Anies kurang pintar, karena dia memang pintar dan licik. Namun, secara keilmuan mengelola pemerintahan, Anies memang tidak becus. Buktinya, DKI Jakarta sampai tekor bandar ngurusin bansos. Akhirnya soal Jakarta sudah tidak punya uang untuk bansos yang sempat disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menutupi semua kehebohan Anies dan media asing itu.
Nah, di bulan Juni, sebagai eksekutor, Anies mengizinkan lagi gerombolan 212 berdemo. Kalau mereka ini berdemo, pasti ujung-ujungnya mau menurunkan Presiden Jokowi. Sementara di bulan Juli, publik dibikin kaget dengan sudah adanya pergub soal reklamasi Ancol seluas 150 hektar. Katanya reklamasi itu untuk publik dengan dibangunnya Museum Nabi dan Masjid Apung. Padahal luas tanah untuk museum dan masjid itu kan nggak sampai 150 hektar. Timbul dugaan keras bahwa Anies sedang menjamu cukong pengusaha yang memiliki 50% lebih Ancol. Masuk lagi kan dalam teori Boni Hargens di atas? Pada bulan Agustus, Anies kembali jadi eksekutor untuk kelompok lain, yakni Kami. Di tengah pandemi dan angka COVID yang terus naik, deklarasi Kami selalu mendapatkan izin dari Anies. Tidak pernah dibubarkan. Digelarnya 2 kali loh, di awal Agustus dan pertengahan Agustus. Sementara warga masyarakat yang kumpul-kumpul merayakan HUT kemerdekaan RI saja dibubarkan oleh Satpol PP. Nah ini, kumpul-kumpul dengan beberapa orang yang tergolong lansia malah dikasih izin. Publik paham bahwa Kami ini sedang merongrong Presiden Jokowi, menyatakan diri sebagai gerakan moral, tapi bikin kerumunan yang berisiko jadi klaster corona. Situ kira rakyat sebodoh apa sampai nggak paham. Pada bulan September ini, publik siap dengan munculnya isu PKI. Publik siap untuk mentertawakan ketika ada yang koar-koar soal PKI. PA 212 sudah siap menggelar nobar film G30 SPKI di masjid-masjid dan musola di berbagai wilayah, yang berisiko juga jadi klaster corona. Namun, publik tidak siap dengan jurus pukulan telak dari Anies. Sebelumnya sudah ada analisa bahwa nilai tukar rupiah terpengaruh pada perpanjangan PSBB transisi di Jakarta. Namun pasar bursa tidak begitu terpengaruh, karena narasi yang beredar adalah narasi yang optimis, yakni pembukaan mal dan bioskop. Itu semacam sinyal bahwa walaupun PSBB terus diperpanjang, Anies akan melonggarkan kegiatan bisnis di Jakarta. Tapi yang jadi kenyataan justru sebaliknya. Dengan sok gagah, Anies menyatakan menarik rem darurat dan akan memberlakukan PSBB total. Pasar saham pun rontok hingga kehilangan 300 triliun rupiah. Bahkan rupiah diperkirakan akan ikutan rontok mencapai Rp17.000 per $1 AS pada bulan Oktober nanti. Siasat Anies terbukti jitu dan apa kata Boni Hargens di atas terbukti makin benar adanya. Walaupun banyak pihak yang mengecamnya, Anies tidak takut dong. Kalau sebuah teori sudah mendekati kenyataan, tinggal bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi menyikapinya. Yang kita tidak mau adalah sampai rakyat yang jadi korban. Seperti yang sudah pernah saya tulis dulu, Presiden Jokowi tidak akan memecat Anies, kecuali ada permintaan dari rakyat Jakarta. Pemerintahan Jokowi tidak mau main tangkap semuanya seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi. Kriminalisasi ulama dan umat Islam akan jadi senjata mereka. Ini sudah kelihatan dan dipetakan ketika Bahar Smith ditangkap. Jadi harus diapakan mereka ini? Bagaimana menurut Anda?